Letkol Teddy itu nggak suka kalau kemudian Prabowo itu disuguhi oleh berita-berita yang negatif lah gitu. Sri Raja Juli bisa aja kemudian berubah ya. Politik itu kan tidak selalu lurus-lurus aja. Bagaimana mungkin ya seorang menteri kehutanan bermain gaple satu meja ya dengan orang yang kemudian tadi mencaplok tanah-tanah yang jadi milik negara. Para Sirait itu ada dengan aguan, dia perlihatkan. Apakah ini termasuk penyelewengan kekuasaan atau bukan, Bang? ARA sendiri sebetulnya juga punya hubungan yang sangat spesial dengan aguan. Jadi kalau saya katakan si ini tolol, si ini pinter dan sebagainya, itu bukan pribadi ya, tapi lebih kepada karena dia itu menduduki jabatan tertentu di Republik ini. Dan karena itu ya, seorang yang memiliki jabatan tertentu ya, itu juga harus hati-hati dalam melangkah ataupun dalam bergaul. Evaluasi menyeluruh terhadap klaster terdekat dari Pak Prabowo. Prabowo itu menerima siapa saja yang menjadi menteri kan, itu bukan pilihan dia 100%. Benar nggak? Ya. Titipan dari partai-partai, titipan dari relawan, atau titipan dari pendahulunya ya, yang Anda tahu ya, titipan dari Jokowi kepada Prabowo itu kan tidak sedikit ya. Aziz Welang tiba-tiba dalam satu foto sedang bermain domino bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kemudian Menteri juga Abdul Qadir Karding, dan seorang pengusaha Andi Rukman Nurdin. Nah, foto ini langsung menjadi perhatian bagi publik untuk menganalisis soal bagaimana juga hubungannya dengan posisi Presiden Prabowo Subianto. Juga kita menghadirkan seorang senior, seorang pakar di bidang ilmu politik, pemerintahan, baik itu nasional maupun geopolitik, Bang Ikrar Nusa Bakti. Ya. Selamat datang, Bang. Yuk, makasih. Apa komentar pertama Bang tentang adanya foto itu, Bang? Ya, saya terus terang baru lihat foto itu 2 hari yang lalu ya, dan kemarin saya lihat-lihat lagi gitu. Saya terus nggak tahu siapa mereka. Kalau masih Raja Juli Antono, masih Karding, saya tahu ya, nama itu paling nggak ya. Kalau Juli saya kenal orangnya, mukanya juga saya tahu ya. Dulu dia anak muda yang punya cita-cita politik yang bagus lah, bersama Partai Solidaritas Indonesia. Yang dulu juga misalnya menjadi pendukung Ahok ya. Saya kenal si Raja Juli di situ ceritanya ya. Tapi Anda tahu ya, yang namanya politik itu kan tidak selalu lurus-lurus aja, bisa aja kemudian berubah ya. Saya beri contoh, misalnya mereka yang dulunya mengatakan dusta-dusta yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ya, sekarang malah ada di barisannya Prabowo Subianto ya. Dan tadinya juga saya harapkan anak-anak muda ini adalah politisi-politisi yang bisa mencerahkan Indonesia ya. Tapi lama-lama itu malah juga menjadi bagian dari pemain-pemain politik yang ya tidak ada bedanya dengan yang lain lah. Sama ya, dulu waktu ada orang mengatakan ada sebuah partai baru yang namanya PKS ya. Itu kan dikatakan partai putih, dan kemudian ini partai luar biasa, dan nanti menjadi partai yang anti korupsi dan sebagainya ya. Waktu itu juga saya ngasih komentar ya hampir sama lah ya, bahwa tidak ada politisi yang kemudian bisa menjadi politisi yang benar-benar jujur. Tidak ada yang kemudian hal-hal yang apa namanya itu bisa saja mereka akhirnya terjerumus ke persoalan-persoalan yang negatif lah. Dan itu terjadi ya, Anda tahu ya, seorang presiden PKS pada saat itu ditangkap ya gara-gara kasus lagi-lagi persoalan korupsi soal daging. Kalau Anda masih ingat. Ya betul. Ini juga gitu ya, ini teman-teman
anak-anak muda PSI ya, dan ya memang itu enggak, maksud saya politik itu tidak ada kawan yang abadi atau musuh yang abadi. Bisa aja itu kemudian menjadi kawan baru ataupun musuh baru gitu ya. Ya seperti yang tadi Anda kasih foto itu ya. Bagaimana mungkin ada dua orang menteri yang kemudian bisa bermain gaple? Saya menggunakan kata gaple lah. Ya, gaple ya. Itu orang Jakarta biasa menggunakan kata itu ya. Gaple karena kartu ya. Kartu dan dibandingkan domino. Domino ya. Kalau kita ngomong soal politik, baru kemudian kita bicara politik domino. Ya. Jadi kalau satu yang misalnya kena, itu pasti semuanya akan kena misalnya gitu. Ya. Atau satu kalau kita tata domino itu dengan suatu sistem yang sangat apik ya, satu disentil begini aja langsung gitu. Ya. Teori domino itu juga kan misalnya dipakai Amerika Serikat untuk misalnya bagaimana mereka khawatir jatuhnya Asia Tenggara ke tangan Partai Komunis misalnya kan. Ya, karena waktu itu misalnya Vietnam itu juga hebat ya, dan kemudian juga Bung Karno juga itu dianggap sebagai tokoh yang dekat dengan Partai Komunis, ya makanya kemudian Bung Karno dijatuhkan oleh Amerika misalnya gitu dan Inggris gitu. Nah ini juga begitu ya. Ini bagaimana mungkin ya seseorang yang atau dua orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan yang terkait dengan persoalan tanah ya, tiba-tiba bisa bermain gaple dengan orang atau dua orang menteri ya, yang paling tidak juga terkait dengan persoalan tanah tersebut begitu. Ya memang mungkin kalau kita lihat secara apa ya, gini loh maksud saya, kalau dilihat per individu harusnya mereka sadar lah bahwa secara individu dan juga secara formal politik ini mereka tuh harusnya berbeda satu dengan lainnya. Tapi jangan kemudian karena mereka misalnya satu paguyuban ya, misalnya Kesatuan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS ya, itu kemudian dianggap wah ini kan masih saudara, jadi pikir itu nggak apa-apa lah, karena ini harus dibedakan antara perbedaan politik orang dengan keguyuban mereka sebagai satu dari kumpulan keluarga besar Sulawesi Selatan begitu. Ya, artinya kalau abang lihat dari teori domino tadi, apakah memang satu orang yang saling berhubungan? Ini kan dua orang menteri nih, kita satu mandat istilahnya kan, tidak bisa terkoneksi dengan dua yang lain. Ya biar bagaimanapun ya, tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau mereka melihatnya cuma karena mereka berteman, karena ada dalam satu kesatuan keluarga Sulawesi Selatan, bisa aja itu kemudian mereka nganggap harus dipisahkan antara urusan politik dengan urusan suku, bisa saja. Tapi kalau kemudian orang ribut bahwa bagaimana mungkin ya seorang menteri kehutanan ya, kemudian juga bermain satu meja ya dengan orang yang kemudian tadi mencaplok tanah-tanah yang jadi milik negara begitu kan. Ini kan suatu hal yang harusnya dipisahkan. Kita nggak bisa kemudian bisa hahaha gitu kan. Kemudian apa istilahnya itu tanpa memperhatikan apakah ini akan ada persoalan politik di kemudian hari kan gitu. Ya, jadi ya saya beri contoh misalnya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung misalnya kan. Saya kalau sama Bahlil sebagai pribadi saya bisa ketawa blak gitu ya. Bisa ngobrol seenaknya, tapi kalau udah masalah posisi dia sebagai menteri dan dia kemudian lulus dari UI dengan doktornya yang dipertanyakan, ya tentunya posisi saya beda kan gitu. Jadi kalau saya katakan si ini tolol, si ini pinter dan sebagainya itu bukan pribadi ya, tapi lebih kepada karena dia itu menduduki jabatan tertentu di Republik ini, dan karena itu ya seorang yang memiliki jabatan tertentu ya itu juga harus hati-hati dalam melangkah ataupun dalam bergaul ya. Jangan sampai misalnya
mereka itu mengabaikan persoalan itu. Ya, saya beri contoh juga misalnya nih dalam kasus ini nih, aduh saya tadi mau ngomong tuh, ya bagaimana kemudian orang terlibat dalam suatu peristiwa, ya, ini kan juga nggak bisa dipisahkan dari posisi jabatan dia, gitu kan. Ya, saya beri contoh misalnya seperti yang terjadi di Indonesia ini beberapa hari yang lalu ya. Nah, misalnya masa kemudian ada seorang menteri yang menangani masalah kesehatan, kemudian dengan tenangnya mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 4 tahun itu bukan meninggal karena banyak cacing di dalam perut bahkan dalam tubuhnya ya, tapi dia adalah karena dia terkena suatu penyakit lah gitu. Virus gitu kan aneh buat saya. Masa seorang menteri kesehatan bisa mengatakan seperti itu? Menganalisis sesuatu yang mestinya hanya dia ada di bedah operasi. Iya. Di meja operasi ya. Dan itu kan sudah dibuktikan sama orang yang membantu anak itu ya, bahwa di dalam tubuhnya itu ternyata ada paling tidak 1 kilogram cacing yang udah menggerogoti tubuhnya ya. Dan Anda juga tahu di Amerika Serikat sendiri baru aja ditemukan kan bahwa ada cacing yang kemudian bisa masuk ke tubuh manusia dan kemudian memakan daging yang ada atau dimiliki oleh si manusia yang kemudian dimasuki oleh cacing-cacing itu. Dan ini terjadi di Amerika Serikat. Jadi bukan mustahil juga anak itu juga kemasukan cacing seperti itu. Ya. Sekalipun dia asosiasikan dengan ODGJ dan segala macam ya. Tapi yang ingin saya lihat adalah apakah ini juga memperlihatkan potret bahwa para menteri atau elit politik dalam bahasa Abang itu sama sekali tidak menjaga wilayah mereka, bahwa ini privat, ini publik, sehingga mereka masuk ke dalam sesuatu tempat itu bertemu dengan para pihak yang berperkara. Kita juga lihat ada foto-foto menteri yang lain, misalnya Ara Sirait itu ada dengan aguan, dia perlihatkan. Ini hal seperti apa? Apakah ini termasuk penyelewengan kekuasaan atau bukan, Bang? Karena aguan dengan Ara itu kan memang punya kepentingan yang menyatu, ya, khususnya terkait dengan yang tadi dikatakan misalnya wilayah yang dikuasai oleh aguan itu ya. PIK 1 ataupun PIK 2. Ya. Dan Anda juga tahu aguan sama Ara itu kan sudah kenal cukup lama ya. Dan karena itu jangan heran kalau kemudian si Ara sendiri sebetulnya juga punya hubungan yang sangat spesial dengan aguan ya. Makanya kalau kemudian dia dijadikan menteri yang terkait dengan perumahan, ya nggak ada yang kemudian meragukan ada pertemanan dan juga ada hubungan politik dan juga ada hubungan kepentingan di antara keduanya gitu. Nah, artinya kembali ke masalah Raja Juli tadi, itu apakah ini potret kekuasaan yang sebenarnya menurut Abang? Ya itulah ya. Jadi jangan-jangan yang kita khawatirkan itu adalah bahwa ada di satu sisi memang antara penguasa dengan para pelaku kejahatan ya, itu memang dipisahkan, ada batas-batas tertentu ya. Tapi di sisi yang lain mereka kadang-kadang juga tidak peduli, karena saya juga nggak tahu ya apakah kemudian ada permainan seperti itu juga ya, atau bagaimana gitu kan. Ya kalau Anda perhatikan ya, ini juga dialami sama orang yang bernama Nadiem Makarim misalnya kan. Maksud saya, kalau saya jadi KPK, kalau dia kemudian ngobrol sama orang Google, emang salah. Kalau Anda baca Kompas kemarin ya, itu kan seakan-akan Nadiem itu dimasukkan penjara karena dia sudah melakukan suatu pertemuan dengan orang-orang Google. Padahal Anda tahu ya, belum tentu itu terjadi di link bisnis. Ini kan baru, misalnya mungkin Nadiem juga baru kemudian mendengarkan apa yang disebut dengan teknologi ilmu komputer, informasi dan komputer, artificial intelligence dan segala macam ya. Iya, ya, seperti itu ya. Dan Anda juga tahu ya,
apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim kan katanya bahwa kok beda dengan Menteri apa istilahnya itu Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya ya, yaitu aduh saya lupa namanya tuh teman saya yang pernah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Iya, iya. Siapa? Pak Mno. Mno. Nama dia sama saya dari Madiun itu. Iya, iya, iya. Ya, tapi ya karena memang waktu itu Pak itu nggak tertarik karena kan belum ada persoalan yang mendesak untuk masalah pembelajaran jarak jauh. Oh iya, iya. Ya, ya. Betul. Tapi kenapa kemudian Nadiem tertarik? Karena memang pada saat itu antara tahun 2019 ya sampai 2022 di seluruh dunia itu terjadi yang disebut dengan COVID-19 ya. Makanya kemudian kita tidak boleh melakukan mobilitas individu ataupun kelompok yang bisa sebebas-bebasnya. Makanya kemudian sistem pembelajaran pada saat itu ya melalui daring. Ya, ya. Dan untuk itu tentunya membutuhkan komputer yang banyak dan kemudian juga sistem jaringan yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kemudian saya bicara itu misalnya dengan orang yang ahli dalam bidang itu, yaitu Google, apakah kemudian itu dianggap sebagai bagian dari apa istilahnya itu perbuatan tercela dari seorang menteri? Oke. Ya, jadi ya seperti ini juga ya, yang terjadi dengan apa istilahnya itu Raja Juli Antoni dan ini ya. Kalau mereka tuh udah kenal, udah tahu bahwa ini orang ini adalah pelaku misalnya pencaplokan tanah atau kasus apa gitu yang terkait dengan tanah, lalu kemudian mereka main domino atau gaple itu satu meja begini, bahkan sangat dekat ya. Lalu mereka kemudian mengatakan, saya nggak kenal siapa dia. Pertanyaan saya, masa iya? Abang pernah bermain gaple? Saya kan sejak kecil bermain domino. Yang ketika permainan domino yang dilakukan, sebetulnya bukan bagaimana kita menang, tapi obrolannya. Betul. Gimana menurut Abang? Ya, jadi ya, yang namanya gaple itu, ya, itu kan bukan cuma persoalan menang atau kalah di dalam permainan itu. Ya. Ini adalah suatu cara untuk melakukan hubungan sosial, ya, bahkan juga mungkin hubungan sosial ekonomi, ya. Di antara para pemainnya. Samalah kalau Anda misalnya suka main golf, ya. Golf itu kan juga permainan yang sangat mahal dan tidak banyak orang yang kemudian terlibat dalam permainan seperti itu, tapi Anda tahu, golf itu bisa menjadi tempat untuk dealing bisnis, ya. Karena orang itu kan akan intens selama berapa jam satu hari, itu sambil jalan ya, mencari ada kedina, iya itu kan juga bagian dan dari ngobrol ya, ngobrol itu. Jadi nggak mungkin di dalam satu pertemuan yang beberapa jam itu, dalam satu permainan domino itu tidak mungkin terjadi komunikasi bahwa Anda akan saling kenal dengan dua yang lain. Ya nggak mungkin. Gimana kemudian dia bisa mengatakan dia nggak kenal, ya? Apalagi kalau kemudian dia adalah seorang pejabat yang menangani hal-hal seperti itu, ya. Maksud saya yang terkait dengan bidang pertanahan, misalnya begitu. Dengan kehutanan. Kehutanan, ya itu ketua kehutanan itu kan ya pokoknya terkait dengan tanah lah. Gitu. Apa yang mestinya dilakukan oleh Presiden terhadap hal yang seperti ini? Terkait juga dengan apa yang Abang sudah sampaikan di dalam YouTube Abang sendiri tentang evaluasi menyeluruh terhadap klaster terdekat dari Pak Prabowo. Ya itu, yang harusnya kan yang namanya analisis itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jangan kemudian, jadi gini loh, Anda tahu ya, Prabowo itu kemudian dulu ya, menerima siapa saja yang menjadi menteri kan, itu bukan pilihan dia 100%. Benar nggak? Ya. Titipan dari partai-partai, titipan dari relawan, atau titipan dari pendahulunya, ya, yang Anda tahu ya, titipan dari Jokowi kepada Prabowo itu kan tidak sedikit ya. Ada yang mengatakan berapa? 17 atau ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, dan sampai sekarang yang namanya Prabowo juga sepertinya bukan orang yang memiliki keberanian untuk mengambil suatu
kebijakan yang agak berbeda dengan Joko Widodo misalnya. Karena memang policy dari Prabowo itu adalah keberlanjutan, continuation. Dibandingkan dengan Anies waktu itu adalah perubahan misalnya kan. Ya, seperti itu lah. Jadi, dan kalau kemudian sekarang beliau itu baru tahu bahwa banyak menteri-menterinya yang sebetulnya bekerja secara tidak profesional, termasuk juga wakil menteri tenaga kerja ya, yang adalah benar-benar orang yang sangat dia percaya, tiba-tiba sekarang menjadi orang yang masuk penjara pertama dari anggota kabinet dia. Ya ini kan harusnya udah dicari gitu kan, apa nih yang harus dibenahi gitu kan. Janganlah kemudian dia itu merasa bahwa saya nggak mau tahu lah ada cerita-cerita yang jelek-jelek seperti itu. Saya ini yang penting bagaimana supaya pemerintahan ini berhasil ya. Seperti di harian Kompas hari ini kan beliau mengatakan bahwa Indonesia akan cepat kemudian bangkit gitu kan. Pertanyaan saya, bagaimana cepat bangkit kalau kemudian persoalan-persoalan di dalam kabinet seperti ini terus muncul. Kalau kemudian orang juga tidak percaya dengan anggota kabinet ya, apakah mereka benar-benar orang-orang profesional atau kemudian hanya orang-orang yang terdiri atas ada aktivis, ada kemudian macam-macam orang di situ ya, yang dulu disuguhi ke Prabowo ya, dan kemudian dia hanya menerima ininya aja, tanpa dia kemudian bisa melakukan sesuatu yang perubahan. Ya. Jokowi aja, Anda tahu kan, dia baru menjadi presiden 1,5 tahun ya. Ada orang yang kemudian udah di-reshuffle ya. Banyak. Termasuk misalnya orang-orang yang dulu banyak membantu dia supaya bisa menang dalam pemilu presiden 2014 kan. Dan Jokowi tidak ada kemudian mikir-mikir bahwa ini orang ini udah saya punya hutang budi sama dia karena dialah yang menjadikan saya sebagai presiden, karena misalnya dari hasil survei-survei dia atau dari hasil yang disebut misalnya ya bukan survei aja tapi juga penerimaan publik ya terhadap dia, atau kemudian juga apakah dia kemudian masih memiliki suatu citra yang baik dan sebagainya. Padahal Anda juga tahu ya, sekarang yang namanya survei-survei itu bisa saja kemudian membuat survei yang adalah pesanan gitu kan, supaya yang disebut dengan nama baik atau kemudian macam-macam lah ya, bahwa dia diterima oleh masyarakat sekian persen, masyarakat itu membuat penilaian baik ya. Anda lihat ya, Jokowi kan begitu misalnya dibandingkan dia dengan SBY pada tahun pertama atau pada bulan kedua atau bulan kepercayaan publik segala macam ya itu ya. Tapi popularitas para menterinya juga kan juga disorot waktu itu oleh banyak lembaga survei. Betul. Dan ada nama Anies Baswedan, Ferry Musdan Baldan, Yudi Krisnandi, banyak sekali ada belah dan itu dirito. Apa yang Bang mau katakan bahwa sementara yang waktu itu menteri-menteri yang diganti banyak menteri-menteri populer dan kredibel. Tetapi sekarang kondisinya adalah beda dengan itu. Kalau saya lihat ya, menteri-menteri banyak yang tidak kredibel tapi populer. Apa yang Abang mau katakan? Ya, ada menteri yang populer tapi tidak kredibel, ada juga menteri yang kredibel tapi tidak populer, kan begitu. Ya, saya beri contoh lah ya. Ketika misalnya Noel itu ditangkap dan kemudian dimasukkan penjara oleh KPK ya. Anda tahu menterinya itu kan orang yang profesional dalam tanda kutip ya, akademis lah. Tapi dia kan kalah populer dengan Noel karena dia tidak memiliki suatu kapasitas yang baik dalam menyampaikan sebuah program dibandingkan dengan Noel yang adalah orang yang memang pandai berbicara. Ya kan? Apa yang saya katakan, bisa aja orang itu benar-benar profesional tapi tidak komunikatif.
Sementara ada juga orang yang sangat komunikatif ya, tapi dia sebetulnya juga tidak memiliki apa ya, profesionalitas untuk menduduki jabatan, even sebagai wakil menteri, kan begitu. Ya. Sama lah kayak sekarang ini ya. Saya terus terang ya, banyak itu saya nggak tahu posisi menteri-menteri itu dibandingkan dengan zaman dulu ya. Ya. Kalau zaman dulu tuh kan nggak usah menteri ya, itu bahkan sampai pejabat-pejabat militer di masing-masing kodam aja kita Apa kita ya? Ya itu. Jadi paling nggak tahu ada kesukaan kita untuk kemudian memantau nih orang nantinya gimana kan, kemudian macam-macam. Tapi sekarang nobody care ya tentang apakah seorang itu bisa melakukan ini atau itu ya. Kenapa? Karena setiap kali ada laporan ataupun hasil analisis mengenai apakah orang ini bisa kerja atau nggak bisa kerja ya, Prabowo itu kayaknya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang ada di pikiran dia adalah supaya laporan-laporan ke dia itu lebih banyak asal Bapak senang, atau memberikan laporan yang positif-positif aja, nggak usah berita-berita yang negatif ya. Saya beri contoh lah, bagaimana kemudian ya suatu berita yang tadinya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sekian persen, tapi kemudian tiba-tiba di dalam laporan itu sendiri ini udah ada suatu kalimat ya, bahwa besok akan terjadi suatu yang mengejutkan. Disclaimer ya. Karena pertumbuhan ekonominya itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikatakan oleh para ahli ekonomi tersebut gitu. Artinya ada dalam tanda kutip datanya memang ada, tetapi para ekonom mengatakan bahwa ini tidak valid. Oh iya. Justru palsu. Iya itu. Jadi kenapa itu terjadi ya? Karena kebetulan si dulu mayor ya, sekarang Letkol Teddy itu nggak suka kalau kemudian Prabowo itu disuguhi oleh berita-berita yang negatif lah gitu. Makanya BPS itu kan kemudian menjadi menjadi suatu badan, bukan badan pusat statistik ya, tapi menjadi badan yang memberikan informasi, badan penjilat si Prabowo, ataupun badan yang kemudian memberikan kesenangan di hati Prabowo, dan Prabowo sebagai presiden harus siap untuk menerima informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena itu sebetulnya justru data itu yang bisa membuat dia memperbaiki suatu peristiwa atau suatu keadaan ya. Saya beri contoh misalnya, masa seorang presiden tidak tahu apa yang terjadi di lapangan dalam demonstrasi mahasiswa tersebut ya. Yang diributkan oleh Prabowo adalah misalnya, wah, menurut informasi yang saya terima, ini ada orang yang korupsi, kemudian memberikan dana kepada orang-orang yang berteriak misalnya Indonesia gelap, pergi saja dulu ya, atau kabur saja dulu, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal orang itu memang melakukan itu, paling dia cuma melakukan sekali ya. Tapi kemudian seakan-akan itu dicitrakan, inilah pelakunya, mengapa kemudian Indonesia gelap atau kabur saja dulu itu menjadi viral ya. Dan ada juga, jangan lupa ya, kalau kita bicara misalnya kabur saja dulu, atau kita katakan misalnya itu kabur dulu, atau kemudian pergi gitu ya, keluar. Itu bukan sesuatu yang negatif kan? Ya. Kenapa? Toh memang pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita. Makanya kalau mereka kemudian mencari kesempatan untuk bisa berkarya di negara orang, why not? Ya. Indikasi bahwa Pak Prabowo lebih senang dengan ABS, asal Bapak senang, ketimbang laporan-laporan laporan-laporan yang memang valid, apa adanya, dan itu sangat saintifik, yang sebetulnya menunjukkan
tren yang tidak yang negatif terhadap kinerja pemerintah itu abang lihat dari mana? Apa dari pidato-pidatonya yang masih optimistik atau cara dia bercanda seperti itu? Ya, kalau saya sih nggak usah susah-susah, Ya. Apa yang dia ketahui tentang gerakan-gerakan kerusuhan itu ya, yang kemudian menimbulkan kematian, pengerusakan, kemudian penganiayaan, kemudian kriminalisasi ataupun penangkapan, itu kan menunjukkan betapa Pak Prabowo itu tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, ya. Makanya kemudian mungkin dia kaget, wih, rupanya kok tentara dituduh melakukan sesuatu seperti yang diberitakan oleh misalnya bocor alus Tempo. Ya. Atau kemudian, kenapa ini? Bin kepalanya udah saya angkat, malah saya naikkan pangkatnya jadi jenderal, tapi kok laporannya kok seakan-akan tidak terjadi hal-hal yang buruk lah di negeri ini. Padahal kemudian kita tahu yang meninggal kemarin aja itu kan paling tidak udah ada sekitar 10 orang. Udah 10 orang. Ya. Dan Anda tahu ya, ini bukan persoalan nyawa, ya. Tapi juga dia adalah persoalan mengenai bagaimana yang namanya kepercayaan publik kepada pemerintah, ya. Dan juga kepada DPR itu benar-benar hilang, ya. Sekarang Anda lihat aja nih ya, apa namanya itu, Dasko ya, ini wakil ketua DPR mengatakan bahwa ya kami sedang apa namanya itu nanti akan ada suatu pembicaraan antara apa namanya itu Dewan Kehormatan, ya. Dewan ya, Kehormatan. Badan Kehormatan Dewan dengan misalnya perwakilan dari partai-partai politiknya. Apa yang ingin saya katakan di sini? Kalau Ketua Banggar kan udah langsung terus terang, ya. Itu walaupun mereka itu dalam kategori dinonaktifkan, gajinya masih jalan kok. Atau kemudian seperti Saroni, kan, walaupun dia dinonaktifkan, dia cuma dipindah kok dari yang tadinya komisi berapa tuh? Komisi 3 ke komisi 1 gitu kan gitu. Dan sampai sekarang kalau Anda tahu apa arti dari sebuah kata yang disebut dengan nonaktif, karena itu tidak ada di dalam undang-undang. Saya waktu itu udah tahu tuh ya, nonaktif nih jangan-jangan cuma dinonaktifkan karena masih banyaknya orang-orang di Indonesia itu yang menilai bagaimana pernyataan-pernyataan mereka yang tidak punya hati ya terhadap rakyat ya. Makanya kemudian udah lo jangan pada ngomong dulu deh, nonaktif dulu deh, kan gitu. Tapi itu tidak sama dengan recalling atau pergantian antar waktu, kan begitu. Nanti lihat aja ya, kalau kemudian nanti tiba-tiba semua partai politik yang kemudian anak-anak anggota partainya itu kena yang saya bilang tadi nonaktif, kemudian benar-benar dinonaktifkan, itu juga agak sulit bagi partai. Kenapa? Biar gimana kan ya, Anda sebagai mantan politisi atau masih politisi tidak berada di parlemen, Anda tahu berapa biaya orang untuk kemudian menjadi anggota parlemen. Ya, karena status untuk tidak menjadi anggota partai itu kan adanya di undang-undang partai politik lewat mahkamah partai itu, Bang. Nah, kalau lewat mahkamah partai misalnya terjadi ditolak, langsung kasasi dan pengadilan negeri. Setelah mahkamah partai, pengadilan negeri, lalu ada kasasi, itu waktunya berbulan-bulan. Nah, selama itu apakah memang itu bisa dihentikan haknya, sementara secara hukum juga belum jelas ya Bang ya? Ya kayak gitu ya. Ya sekarang lah ya, yang dikatakan bahwa semua tunjangan-tunjangan DPR yang aduhai tingginya itu ini akan dihilangkan ya. Tapi apa yang kemudian keluar di dalam berita-berita ya, ternyata misalnya tunjangan rumah 50 juta per bulan ya, dan kemudian tunjangan beras 12 juta per bulan, tunjangan bensin misalnya 7 juta per bulan, ini akan dihilangkan. Nah, tapi Anda lihat apa yang terjadi, yang tadinya misalnya tunjangan-tunjangan itu dihitung hanya 70 juta rupiah per bulan, kemudian Kompas bilang itu sebulan itu anggota DPR
dapatnya itu at least 230 juta rupiah per bulan. Tiba-tiba sekarang setelah ini akan dipotong, berapa pendapatan per bulan mereka? Sekitar 600-an. Apa artinya ini? Orang akan bingung lah. Kenapa kemudian kok angkanya jadi naik? Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, berarti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu justru yang mendekati kebenaran. Bahwa pendapatan per bulan anggota DPR itu mendekati angka 1 miliar rupiah atau lebih dari 1 miliar rupiah. Ya. Itu. Kalau kita ke DPR kan larinya memang agak banyak, Bang. Ada partai politik, ada fraksi, ada undang-undang, ada mahkamah partai, ada pengadilan. Tapi untuk kasus seorang menteri seperti yang menimpa Raja Juli dan kemudian Karding seperti ini, apa tindakan yang paling pas yang harus dilakukan oleh Presiden? Iya. Kalau sebagai langkah awal mungkin ya cuma ingatkan aja ya. Don't do that ya. Jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Karena biar bagaimanapun yang namanya kabinet sejak kasus Noel ya, itu benar-benar sedang disorot oleh masyarakat. Kemudian kalau Anda lihat ya, politisi sejak kasus misalnya kenaikan tunjangan yang begitu besar ya kepada mereka, dan kemudian juga sejak banyaknya kritikan-kritikan orang terhadap mereka ya, itu kalau kemudian mereka juga masih terus melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu berarti yang namanya kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Kalau saya katakan politisi ini bukan cuma orang di pemerintahan, tapi juga di DPR ataupun di DPRD. Ini benar-benar langsung kepercayaan masyarakat itu turun ke titik nadir. Dan kita tahu ya, Harian Kompas ya, 2 hari yang lalu juga atau kemarin itu juga masih bicara mengenai bagaimana seorang anggota DPRD, ini hasil dari sebuah survei yang dilakukan oleh Populi Center ya. Itu kemudian Populi Center itu mengatakan bahwa ternyata tunjangan rumah bagi seorang anggota DPRD dari Kabupaten Banten itu nilainya 55 juta rupiah per bulan. Provinsi Banten ya? Dan kemudian orang kemudian bertanya, loh kok lebih gede daripada DPR pusat yang cuma 50 juta rupiah per bulan? Ini yang kemudian orang bertanya-tanya ya, ini apalagi nih? Jadi ya itulah yang terjadi ya. Maksud saya tidak sedikit bahwa yang terjadi di tingkat pusat itu juga terjadi di tingkat daerah ya. Pertanyaan orang juga akan kemudian sama ya. Kenapa kemudian daerah Banten itu kemudian kok tunjangan buat perumahannya lebih tinggi dibandingkan dengan anggota DPR pusat? Ya gitu dah. Sekalipun itu kan disesuaikan juga dengan PAD ya. Apalagi Jakarta jauh lebih gede lagi ya Bang ya. Artinya jauh lebih besar kan, di atas 70-an juta. Nah artinya apa, untuk melakukan hukuman itu kan ada tindakan yang dilakukan oleh DPR minimal. Tapi untuk para menteri, lagi-lagi itu pertanyaannya, orang kan langsung mengatakan bahwa ada hak ya kalau menteri kan bisa langsung diberikan satu tindakan etik lah oleh Presiden. Apa nggak ada itu Bang? Masalahnya Pak Prabowo itu yang saya bingung, itu dia sendiri memperhatikan nggak persoalan-persoalan tersebut. Apakah kemudian beliau sekarang sedang asik dengan journey dia ke berbagai negara ya? Saya terus terang ya, saya termasuk orang yang sangat kecewa ketika beliau akhirnya benar-benar terbang ke Tiongkok untuk menghadiri parade militer di negeri Cina tersebut. Kenapa saya kecewa berat? Karena 2 hari sebelumnya dia mengatakan karena situasi Indonesia sedang genting dan saya memilih untuk tidak pergi ke Cina untuk melakukan pertemuan yang disebut dengan apa, CSO itu ya. Ternyata 2 hari kemudian dia berangkat malam-malam.
Dan Anda tahu ya, sekali presiden berangkat ke luar negeri itu berapa miliar rupiah yang kita keluarkan. Memang mungkin kalau buat presiden memang ada anggarannya, tapi bukan itu yang ingin saya persoalkan. Yang ingin saya persoalkan itu berarti beliau tidak menepati janjinya kepada rakyat ya, untuk kemudian nunggu di Indonesia supaya situasi yang lebih buruk tidak terjadi. Satu, kedua, Indonesia juga sedang kekurangan uang yang begitu banyak ya, akibat dari dikurasnya anggaran pendapatan dan belanja negara di era Jokowi ya. Yang ini benar-benar amat dahsyat, makanya kita tidak punya uang cukup untuk menjalankan pemerintahan ya. Makanya kemudian waktu itu kan cut, tapi begitu yang namanya kementerian di cut, begitu pula kemudian yang namanya DPR tiba-tiba meroket. Itu yang kemudian rakyat juga kesel ya. Dan saya yakin ya bahwa rakyat juga masih terus akan memantau nih soal yang 15 plus 8 itu ya. 17 plus 8. Dulu ketika Pak SBY menjadi presiden selama 10 tahun, Abang dan saya itu termasuk orang yang misalnya sangat kritis ya, mengatakan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, menunggu Susilo SBY menjadi presiden dan segala macam. Sekarang kita melihat dengan tadi aja janji bahwa 2 hari sebelumnya dia mengatakan tidak akan ke Cina, tetapi malam-malam berangkat ke Cina tanpa ada keterangan pers, tanpa ada pelepasan di Halim yang biasanya muncul. Ini memperlihatkan seorang presiden yang kondisi pengambilan keputusannya sangat bimbang tuh lebih nyata dari Pak SBY. Oh iya. Jadi bukan masalah bimbang ya. Jadi orang lebih mengatakan bahwa omon-omon aja rupanya. Ngomong supaya rakyat itu tenang, tapi rupanya dia pergi juga ke Cina ya. Makanya kemudian kan banyak orang bertanya ya, apakah kemudian dia dianggap oleh Mas Xi Jinping itu sebagai seorang teman gitu ya, atau kemudian nggak tahu ya. Kenapa? Karena yang mengherankan saya juga ya, bahwa dia pergi ke Cina itu, Anda tahu negara mana saja yang hadir dalam perayaan melihat kekuatan bersenjata Republik Rakyat Cina. Putin dari Rusia ya. Kemudian Kim Jong Un dari Korea Utara, dan kemudian Prabowo Subianto dari Indonesia. Saya nggak tahu waktu itu dari India pulang katanya nggak jadi, atau dia ada yang mengatakan pulang, tapi karena nggak mungkin Narendra itu di belakang kan. Oh iya. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, terlepas dari kita itu menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, tapi di mata Barat ya, ini adalah kumpulan orang-orang yang kebetulan negaranya itu menerapkan sistem politik komunisme. Ya nggak? Ya terlepas Putin itu Rusia katanya udah melakukan reformasi, tapi masih adalah One Party, ganti-ganti. One Party jadi perdana menteri, jadi presiden, perdana menteri, presiden lagi. Orang kuat. Ya. Kim Jong Un, ya. Ini juga orang kuat ya. Dan keturunan kan, lebih kelihatan seperti dinasti ya. Ini juga ya. Ini juga Korea Utara ini menarik. Sebetulnya kalau kita lihat dari sistem politiknya, harusnya dia juga seperti Cina lah, atau Rusia ya, di mana kemudian pemimpinnya itu dipilih oleh partai. Betul, ya. Tapi kalau ini enggak kan, benar-benar dinasti ya, dari Kim Il Sung, kemudian Kim Jong Il, dan kemudian Kim Jong Un ya. Jadi ini udah 3 generasi. Dan Anda juga bisa lihat ya, bagaimana tangan besinya Kim Jong Un ya, di dalam menerapkan suatu sistem pemerintahan di negerinya gitu kan. Apa istilahnya, pokoknya kalau ada tentara yang tidak tunduk, langsung kemudian dihilangkan nyawanya. Bahkan pamannya sendiri. Iya, dan penghilangan nyawa itu caranya macam-macam ya. Ada yang pakai roket ya. Ya pokoknya hal-hal yang mengerikan lah. Iya. Maksud saya juga yang lain ya, kalau memang kita ingin
berbaik-baik dengan Amerika Serikat, ya, mengapa pula kemudian kita menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kita ini adalah bukan negara yang bisa dipercaya, ya, karena persoalan ini kemudian persoalan yang benar-benar pelik, ya, itu, ya, seperti juga kasus inilah, ya, siapa namanya, Menteri Luar Negeri kita, ya, yang kemudian sekarang menduduki posisi sebagai Sugiono, dia kan Sekjen Gerindra. Ya. Anda tahu yang namanya Sekjen itu sibuknya seperti apa, ya? Yang namanya Menteri Luar Negeri itu sibuknya seperti apa? Saya udah pernah jelaskan pada Anda, ya. Ya. Karena abang pernah duta besar, ya. Iya, saya misalnya dia juga harus baca itu yang namanya Bravax, ya. Bravax itu artinya berita-berita yang dikirimkan dari berbagai negara, ya, yang memang nggak banyak-banyak, pendek-pendek, tapi kan dia sebagai Menteri Luar Negeri harus tahu kira-kira kiriman dari teman-teman dubes yang ada di berbagai negara itu intinya ada apa saja, ya. Dan biar gimana pun Anda juga harus tetap membacanya, ya, walaupun itu misalnya tidak seluruh Bravax itu dibaca, tapi paling tidak dia harus tahu kira-kira berita dari seluruh dunia itu mencerminkan seperti apa, ya. Ya itu, jadi ya begitulah, ya. Sementara sebagai sekjen partai juga harus melihat yang lain, ya. Lah ya, ya, ada kemudian sekjen partai yang kemudian bisa berleha-leha, nggak ada, apalagi zaman sekarang, ya, karena biar gimana pun yang namanya sekjen partai itu adalah tangan kanan dari ketua umum, ya nggak? Dan dia bukan cuma misalnya hanya menjalankan fungsi administrator saja, tapi dia juga harus menjadi misalnya juru bicara dari partai itu. Anda bisa bayangkan, ya, kalau kemudian Menlu Sugiono, ya, itu kemudian memberikan suatu penjelasan tentang Gerindra, ya, padahal di satu sisi yang lain dia adalah Menteri Luar Negeri. Harusnya diganti, cari kira-kira siapa yang paling pas untuk menduduki jabatan sebagai sekjen Partai Gerindra tersebut, ya. Karena dua jabatan itu, ya, nggak bisa itu dipegang oleh satu orang, ya. Anda lihat aja, ya, siapa sih dalam kasus Indonesia Menteri Luar Negeri yang pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal di partai? Nggak ada. Bahkan menjadi orang partai pun di masa Orde Baru pun tidak kelihatan bahwa Menteri Luar Negeri kita kan misalnya Ali Alatas kan nggak dianggap sebagai orang Golkar. Artinya dia harus lebih independen dibanding dengan anggota kabinet yang lain. Itu yang Abang mengatakan. Iya. Pak Ali itu, ya, Anda tahu, ya, itu karirnya itu kan benar-benar dari bawah. Dia pernah menjadi misalnya sekretaris dari Pak Adam Malik. Ya nggak? Sebagai orang yang kemudian memikirkan kira-kira Pak Adam ini harus ngomong apa, kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Adam, ya, dan kemudian menjadi dia orang di Kementerian Luar Negeri. Dan saat dia menjadi pimpinan di Kementerian Luar Negeri, tidak mungkin dia kemudian resmi menduduki jabatan penting di dalam partai, ya. Atau waktu itu, ya, Bu Retno Marsudi, ya, ketika misalnya beliau menjadi Menteri Luar Negeri, apakah kemudian ada yang bilang bahwa oh dia kan orang PDIP, ya, mana mungkin. Namanya orang di Kementerian Luar Negeri itu tidak ada yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia mewakili partai A atau partai B. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, ya, dalam diplomasi itu tidak boleh orang kemudian menonjolkan dia berasal dari partai mana, ya. Saya beri contoh misalnya Pak Bas aja lah, ya. Pak Bas yang akhirnya sekarang tidak lagi menjadi ketua dari pembangunan IKN, ya. Beliau memang bilang, ya, karena saya orang keagama, makanya saya harus kemudian setuju dengan pernyataan dari rektor UGM dan sebagainya, ya. Tapi saya tahu dari hatinya Pak Bas sendiri, mungkin dia juga berpikir, ya, apalagi Anda tahu misalnya yang namanya 3 orang, ya, Roy Suryo, kemudian Rismond dan Dr. Tipa, yang
terus-menerus mengutarakan misalnya kebenaran-kebenaran yang menurut saya memang itulah kebenaran. Anda tahu yang sekarang banyak muncul kan, bagaimana Dr. Pipa itu mengatakan bahwa buku kenang-kenangan alumni UGM 1988 itu adalah palsu, misalnya kan. Ya, kenapa dia bisa mengatakan begitu? Ya sekarang gini aja ya, kapan Fakultas Kehutanan UGM itu didirikan, kan? Kemudian lihat fotonya Jokowi, ya, itu kan dulu jadi perdebatan itu ya. Saya juga mikir, 88 lebih cepat itu, ya. Apa namanya itu? Kalau memang itu Jokowi lulus 85, 88 berarti ya pas lah ya 3 tahun kemudian, dan banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kemudian lihat ini, Jokowi ini dari mana? SMA-nya kan harusnya dari SMA yang disebut-sebut itu ya, apa nih, SMPP Pak. Ya. Tapi tiba-tiba kok SMA 6 bukan Solo loh, Yogyakarta. Jadi ini Jokowi yang mana ini kan? Ya, hal-hal itu semakin terungkap, termasuk juga ijazah ya, yang banyaklah yang kemudian dikit demi sedikit itu mulai dibongkar. Jadi kehadiran seorang menteri luar negeri yang independen, yang kredibel, dan bahkan saintis ya, berorientasi ilmuwan kan sudah sejak dulu ya Pak? Oh iya, ya. Kalau Anda perhatikan, ya Anda lihatlah ya, yang namanya, saya beri contoh ya, Menlu Subandrio. Ya. Dia juga dulu adalah seorang intelijen, ya. Itu dia dari BPI ya, Badan Pusat Intelijen, Pusat Intelijen, ya. Dari Subandrio, Anda tahu nih orang pinter, misalnya kemudian masuk ke Adam Malik, ya. Adam Malik memang tidak punya kesarjanaan, ya, tapi si kancil ini berpengalaman bukan saja dalam bidang media, ya, dia salah seorang pendiri Antara, ya, tapi dia adalah seorang yang autodidak, ya. Anda bisa lihat ya, dia bisa jadi juru runding antara Indonesia dengan Belanda juga ya, dalam kaitannya mengenai Irian Barat ya. Pak Subandrio juga melakukan itu, ya. Dan yang lain-lain. Mohtar Kusumaatmadja, guru besar dari Universitas Indonesia, ya. Bagaimana kemudian, apakah kemudian dia bukan orang yang pintar, ya? Persaingan dia dengan Pak Beni Murdani sampai kemudian beliau berdua tuker sepatu. Anda mungkin nggak tahu, Ndra. Itu saya juga nggak tahu. Mungkin nomor sepatunya sama, tapi yang jelas itu saling tuker sepatu karena kebetulan dua orang itu adalah interlokutor antara hubungan ASEAN dengan waktu itu Vietnam. Ya. Jadi yang satu lewat jalur militer, yang satu lewat diplomasi, ya. Ya supaya tidak terjadi bahwa seakan-akan ada pertarungan siapa yang bisa mempengaruhi siapa. Akhirnya Pak Mokhtar sama Pak Beni itu, saya ingat banget tuh, tukar sepatu. Pertanyaan terakhir nih Bang, saya ini dan selalu aja ini kan pemirsa mau tahu apakah dalam situasi seperti ini Pak Prabowo itu merasa lebih banyak pekerjaan yang dia harus lakukan, atau dia lebih punya waktu untuk sedikit jeda? Tapi kayaknya enggak, makin banyak nih, itu bukan masalah. Jadi begini ya, buat saya, udah berkali-kali saya juga ngomong ya, Pak Prabowo itu jangan kemudian begitu mudah membuat suatu statement yang seakan-akan menggampangkan, kalau orang Jawa bilang, menggampangkan situasi, ya. Saya beri contoh misalnya proyek-proyek yang sekarang dijalankan, ya. Wah, ini Menteri Presiden sejak dari zaman Bung Karno sampai ke dia, ini kemudian dialah yang kemudian bisa mensejahterakan rakyat, kemudian bisa menjadikan anak-anak miskin bisa bersekolah, bisa kemudian melakukan sesuatu yang disebut dengan proyek makan bergizi gratis, ya. Tapi apakah beliau sadar juga bahwa uang untuk makan bergizi gratis itu diambil besarannya itu adalah 44% dari anggaran pendidikan, satu, ya. Kemudian
kalau beliau mengatakan bahwa Indonesia akan cepat bangkit, dasarnya dari mana? Ya, kenapa saya bertanya dasarnya dari mana? Karena Anda tahu kalau Anda ingin bangkit, itu berarti financially, ya, you have the money, ya. Tapi Anda tahu ya, di Republik ini yang sedang tidak punya duit, yang duitnya benar-benar harus diicrit-icrit, ya, itu malah kemudian dihambur-hamburkan untuk tunjangan-tunjangan para politisi di parlemen itu. Ya. Dan Anda juga tahu ya, pokoknya ini juga nanti seakan-akan itu, pokoknya nanti Indonesia langsung bangkit. Tapi saya tanya juga pada Anda, apakah kemudian Presiden Prabowo itu juga mempercayakan Republik ini kepada anak-anak muda yang brilian, yang punya greget untuk memajukan Indonesia? Saya nggak akan lupa loh apa yang diomongkan, bahwa ini kita harus memberikan anak muda untuk kesempatan menjadi pemimpin masa depan. Yang dia majuin Gibran. Saya bukan apa-apa, Ndra, ya. Kalau misalnya Gibran itu benar-benar sekolah, fine, ya. Kalau kemudian dia juga misalnya benar-benar menunjukkan kapasitas dia menjadi seorang calon pemimpin, fine. Nyatanya kan nggak begitu, ya. 11-12 dengan bapaknya, ya, yang nanti juga pasti akan dibongkar oleh Roy Suryo CS itu, ya. Apakah kemudian dia punya ijazah SMA atau juga sarjana? Oke, Ya. Oke, Bang. Sobat Madilog, action, bukan statement. Itu inti yang mau dikatakan oleh Bang Ikrar Nusa Bakti dan oleh kita semua. Apa aksi-aksi nyata yang diperlukan dan dibutuhkan oleh bangsa ini, dan mandat itu kita berikan pada Presiden Prabowo Subianto. Karena waktu terus bergulir cepat, akumulasi kekecewaan juga bukan semakin reda, tapi semakin banyak. Dan ring 1, Presiden Prabowo itu ternyata bukan over capacity, tapi under capacity. Kita akan tunggu, dan tentu sebagai termometer bagi iklim politik Indonesia, Madilog akan tetap menghadirkan Bang Ikrar Nusa Bakti sebagai salah satu dokternya. Dokter untuk memeriksa suhu panas dinginnya situasi politik kita. Sampai bertemu dengan edisi berikutnya. Salam. Terima kasih, Bang.